Saudara-saudara yang saya hormati, malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin membuat bulu kuduk berdiri. Kisah ini tentang sebuah ilmu yang dikenal dengan nama ilmu memutus saraf, sebuah ajian yang melegenda di tanah Jawa. Konon, ilmu ini digunakan untuk melumpuhkan musuh tanpa sentuhan fisik, cukup dengan tatapan mata atau gerakan tangan. Namun, seperti halnya ilmu sakti lainnya, ada sisi gelap yang menyelimuti kekuatan ini. Ilmu memutus saraf diyakini berasal dari perguruan-perguruan silat tradisional di Jawa. Awalnya, ilmu ini dipelajari sebagai seni bela diri untuk melindungi diri dari ancaman musuh. Namun, dalam perkembangannya, ilmu ini sering disalahgunakan untuk tujuan jahat. Seseorang yang menguasai ilmu ini dapat membuat lawannya lumpuh seketika tanpa bekas luka fisik. Bagaimana caranya? Dengan menyerang aliran energi tubuh melalui titik-titik saraf tertentu. Namun, mendapatkan ilmu ini bukanlah perkara mudah. Pelatihannya melibatkan meditasi di tempat-tempat angker seperti kuburan atau pohon tua. Ada yang harus berpuasa mutih selama 40 hari atau bertapa di sungai yang diyakini sebagai tempat keramat. Menurut kepercayaan, seseorang yang berhasil menguasai ilmu ini akan memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi ia juga harus siap menanggung resiko yang besar. Izinkan saya membawa Anda ke sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Di sana hiduplah seorang pria bernama Pak Wiryo, seorang pendekar tua yang dikenal sebagai penguasa ilmu memutus saraf. Pak Wiryo adalah seorang yang disegani sekaligus ditakuti. Ia jarang berbicara, tetapi setiap gerak-geriknya membawa aura misteri. Suatu malam, seorang pemuda bernama Suryo datang ke rumah Pak Wiryo. Pemuda itu meminta Pak Wiryo mengajarinya ilmu memutus saraf. Pak Wiryo mengingatkan Suryo bahwa ilmu ini tidak bisa sembarangan dimiliki. Ilmu ini seperti pedang bermata dua. Jika kamu salah langkah, ia akan menghancurkanmu, kata Pak Wiryo dengan nada tegas. Namun Suryo bersikeras. Ia merasa ilmunya akan digunakan untuk membalas dendam kepada seseorang yang telah mengkhianatinya. Setelah berdebat panjang, akhirnya Pak Wiryo setuju dengan satu syarat. Suryo harus bertapa di bawah pohon beringin tua di pinggir desa selama 7 malam berturut-turut tanpa makan dan minum.
Malam pertama, Suryo merasa baik-baik saja. Ia duduk bersila di bawah beringin itu sambil mengucapkan mantra yang diberikan Pak Wiryo. Tapi pada malam kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara aneh seperti bisikan yang memanggil namanya. Pada malam ketiga, Suryo melihat sosok bayangan besar berdiri di depan pohon. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya mata merah menyala. Suryo gemetar ketakutan, tetapi ia terus melafalkan mantra. Sosok itu pun mendekat dan berbicara dengan suara yang menggema. Kau ingin kekuatan ini, tapi kau harus membayar mahal. Apa yang harus kubayar? Sosok itu menjawab, jiwamu. Kau tidak hanya akan menjadi sakti, tetapi juga menjadi milikku. Suryo kembali ke Pak Wiryo setelah menyelesaikan tapanya. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, tetapi ia juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Matanya mulai kehilangan sinar kehidupan, dan seringkali ia berbicara sendiri. Satu bulan setelah menerima ilmu itu, Suryo menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan musuhnya. Namun malam setelah ia menggunakan ilmunya, ia bermimpi buruk. Ia melihat sosok besar tanpa wajah itu menyeretnya ke kegelapan. Paginya, Suryo ditemukan tewas dengan tubuh kaku, seperti patung. Warga desa percaya bahwa itu adalah akibat dari ilmu yang ia pelajarinya. Kematian Suryo menjadi buah bibir di desa itu. Banyak yang mulai menghubungkan tragedi tersebut dengan keberadaan pohon beringin. Konon, pohon itu memang tempat tinggal makhluk halus yang menjaga ilmu gaib di desa tersebut. Setelah kejadian itu, beberapa warga mengaku sering mendengar suara tangisan di sekitar pohon, terutama saat malam bulan purnama. Warga yang penasaran mencoba mendekati pohon itu pada malam hari, tetapi banyak yang kembali dengan kondisi lemah, bahkan jatuh sakit tanpa sebab jelas. Dukun setempat menyebutnya bahwa tempat itu kini telah dikunci oleh makhluk yang marah karena seseorang mencoba mengambil kekuatannya dengan cara yang tidak benar.
Pak Wiryo yang dianggap sebagai tokoh sakti di desa memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di tempat itu. Namun setelah ritual itu selesai, Pak Wiryo menghilang secara misterius. Rumahnya menjadi kosong dan ia tidak pernah terlihat lagi. Warga percaya bahwa Pak Wiryo mungkin telah dipanggil oleh alam goib sebagai bayaran atas ilmunya yang pernah diajarkan kepada Suryo. Kisah Suryo dan Pak Wiryo menyimpan banyak pelajaran yang berharga. Ilmu dan kekuatan sejatinya adalah alat, dan alat ini harus digunakan dengan bijaksana. Ketika ilmu digunakan untuk tujuan yang salah, konsekuensinya tidak hanya akan melukai orang lain, tetapi juga diri sendiri. Dalam tradisi mistis Jawa, ajaran seperti ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kemampuan gaib, tetapi juga tentang pelajaran moral. Seorang pendekar sejatinya tidak hanya kuat tetapi juga memiliki hati yang penuh belas asih. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri, bukan menghancurkan orang lain. Cerita tentang ilmu memutus saraf ini bisa kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Meskipun kita mungkin tidak mempelajari ilmu sakti, seringkali kita tergoda oleh jalan pintas untuk mencapai tujuan. Entah itu dengan cara curang, merugikan orang lain, atau bahkan merusak prinsip moral yang sudah kita miliki. Namun seperti kisah Suryo, setiap tindakan memiliki akibatnya. Banyak kejahatan di mana-mana. Kadang kita tidak pernah menyakiti orang, tapi kenyataannya juga disakiti orang. Kadang kita tidak pernah mengkhianati pasangan, tapi kita dikhianati, disakiti, dan berbagai rasa sakit baik secara fisik, hati, perasaan jiwa yang begitu kejamnya dilakukan orang-orang yang tak punya hati dan perasaan bersalah. Saya yakin banyak di antara kita yang merasakan seperti itu, termasuk saya. Semuanya dengan tujuan untuk mengobati sakit kita, untuk membalas sedikit perbuatan jahat mereka, untuk memberi efek jera pada mereka-mereka yang berbuat jahat. Pesan saya, gunakan ilmu dengan bijak, buatlah sebagai andalan ilmu atau ilmu simpanan kita. Jangan membunuh orang dengan santet, tapi beri saja ia pelajaran setimpal, dan akan saya buka satu ilmu yang tidak terlalu keras atau sadis, tapi cukup untuk memberi pelajaran pada mereka yang berbuat dolim kepada kita. Fungsi dari ilmu ini yaitu untuk membuat syarat atau urat yang kita tuju akan putus atau mati, sehingga target akan menjadi lumpuh atau cacat selama ilmu belum kita cabut. Berikut cara-caranya.